Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal. Dahulu bulan Rabiul Awal di bangsa Arab terdahulu bahwasanya bulan Rabiul Awal tidak ada sejarah sama sekali. Makanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan di dalam perkataannya beliau, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau tidak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia seperti bulan Ramadan dan seperti bulan Asyurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Muharram, Rajab. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak dilahirkan di bulan-bulan mulia tersebut? Tidak dilahirkan di hari-hari yang mulia, hari Arafah. Di bulan Dzulhijjah ada hari Arafah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau tidak dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pada bulan-bulan yang mulia tersebut agar tidak ada orang yang berpendapat bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mulia, beliau menjadi berkah karena daripada bulan tersebut beliau menjadi berkah, agar tidak ada orang yang berpendapat semacam itu. Muhammadun asyraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadmi, Muhammadun basitul bijami, Muhammadun sahibul ihsani wal karami, maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ma laha fil ufqi nuru kawkab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ma laha badrun wa ghaba ghayab. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Wahakata ikhwani, kita semua sering disambut kalau acara seperti ini, kita dipanggil dengan selamat datang para tetamu Rasulullah. Wallah indah ikhwani. Tapi kita harus juga mawas diri seperti Al-Fakir sendiri. Bertanyalah kita pada diri kita, pantaskah aku ini disebut tamunya Rasulullah? Kalau orang tahu dirinya akan menjadi tamu seorang pembesar dunia ikhwani, seorang pejabat atau orang yang kaya mengundang kita, atasan kita yang mengundang kita, wallah ikhwan, ente pasti menyiapkan diri ente untuk menjadi tetamunya. Dirimu akan kau baguskan, rapikan, pakaian kau pilih dengan pakaian yang paling cantik. Mungkin kau cari parfum yang paling sedap. Engkau lakukan segala untuk bisa tampil baik menjadi tamu tu majikanmu. Itu pejabat, itu orang kaya, itu sultan. Inilah kehidupan kita terhadap manusia. Nah, apakah kita sudah menjadikan diri kita ikhwan yang tiap malam kita insya Allah menjadi tamu Rasulullah? Allah ikhwan, bukan hal sepele ini. Tiap malam kita di Palembang ini, bahkan disebutkan tadi dalam undangan ba'dal asar ada undangan, bahkan siang pun kita menjadi lagi tamu Rasulullah. Sementara kita datang hadap Nabi menjadi tamu dalam keadaan yang kotor. Na'udzubillah. Kita biarkan diri kita kotor, bukan kotor pakaian ikhwani. Kalau pakaian Anda bisa berganti sehari 3 kali, Anda bisa beli pakaian yang indah, walaupun itu memang pun kita lakukan, tapi hakikat keadaan kita yang penuh dengan dosa. Tidak pantas kita untuk menghadap Rasulullah dan penuh dengan keadaan dosa.
Maka hendaklah ikhwani, siapapun kita yang hendak hadir maulid Rasulullah, bersihkan diri kita ikhwani. Jauhkan apa yang diharamkan Allah, bahkan apa yang dimakruhkan Rasulullah. Ya Rasulullah, ikhwan minta maaf, ana bukan selalu memojokkan orang yang suka perokok, bukan. Sangat nista, sangat buruk diri ente kalau tadi maghrib masih ngisep rokok, tahu malam ini akan menyebut-nyebut nama Allah dan Rasulnya. Itu contoh. Tadi masih kita sempat melihat maksiat, sementara kita tahu kita bakal datang ke tempat yang dimuliakan Allah untuk menjadi tamunya Rasulullah. Tidak seperti itu ikhwan. Kita akan dipilih siapa tamu yang terbaik. Tidak nunggu selesai arba'in, tapi mudah-mudahan ikhwani takrim, pemberian hadiah akan kita dapatkan di malam-malam ini. Dengan dilapangkan hati kita, disenangkan hati kita, dihilangkan kesusahan kita, bahkan pada puncaknya insya Allah kita diperjumpakan dengan baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika Allah ya Habib, salam alaika Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususian, keistimewaan munfaridan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, kekhususan kepada Nabi Muhammad, dan dilahirkan daripada bulan Rabiul Awal di hari Senin, dan itulah ma'asyiral hadirin menunjukkannya sesuatu yang ada ikatan, apapun yang terikat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Sesuatu tersebut akan menjadi agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rabiul Awal yang tadinya tidak ada sejarah sama sekali. Akhirnya bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena di situ dilahirkan daripada Nabi kita Nabi Muhammad. Salli wa sallim wa barik